Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Salam sejahtera, saudari sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur pada Tuhan, kita boleh melewati tahun 2022. Nah, saudari, kita kembali lagi bersama-sama hari ini dalam podcast Emana. Saya Renard dan saya sekarang didampingi dengan Saudara Moses. Bagaimana Saudara Moses selama tahun 2022? Puji Tuhan, Saudara Renard, ya sukacita bisa kembali dalam podcast Emana ya. Setelah sejangka waktu kita menikmati banyak perhentian ya, mengucap syukur Tuhan juga sudah berkati, pandemi makin mereda, kita bisa sama-sama sekarang melayani Tuhan dengan lebih leluasa ya. Saya sangat bersyukur bisa kembali ada di podcast ini. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan ya, saudari, moga sukacita yang dialami sama Moses juga bisa kita alami. Saudari, kita pada kesempatan hari ini ya, di tahun 2023 kita awali dengan satu bahan ya dari perkataan sehat yang dikeluarkan oleh Yasperin. Jadi saudari nanti jika merasa terberkati boleh membagikannya, juga ketika ingin membeli boleh menghubungi tim Yasperin. Baik, kita langsung mulai saja saudari. Kita hari ini ya akan membahas dengan judul yaitu makna dan sejarah menyeru nama Tuhan, yang diambil dari ayat yaitu Yesaya pasal 12 ayat 3 sampai 4a yang berkata, maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya. Amin. Saudari sekalian, saya sendiri juga selama di tahun 2022 kita menyadari bahwa Tuhan memberi kita segala hal yang kita perlukan. Namun tidak menutup kemungkinan banyak perkara juga yang entah itu perkara ekonomi, sosial, keamanan membuat kita merasa khawatir dan sebagainya. Saudari, di tahun 2023 ini ya juga dikatakan akan terjadi resesi dan sebagainya. Nah, tapi saudari sekalian, saya bersyukur bahwa firman Tuhan tiap hari terus menguatkan saya. Firman Tuhan ini tiap hari baru ya, sehingga dikatakan tadi dalam Yesaya juga, maka kamu akan menimba air dengan kegirangan. Dari mana saudari? Dari mata air keselamatan. Dan ini semua sudah tersedia. Jadi saudara-saudari, ya saya sendiri juga menyadari bahwa ini tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa dikerjakan. Semoga ya kita semua sehari demi sehari terus ditambahkan kasih karunia. Nah, karena apa saudari? Tuhan juga telah memberikan dirinya bagi kita. Maka ya setahun ini Tuhan juga pasti akan menjaga melalui kita berseru, berdoa, ya kita secara pribadi menjamah Tuhan. Tuhan pasti juga menjamah saudara-saudari. Amin. Amin. Ya, ini menarik ya Saudara Renard ya, kan pembahasan mengenai menyeru nama Tuhan saya rasa sudah sering kali diutarakan ya oleh Yasperin ya, terutama melalui literatur, juga Bible study, ada juga beda buku, seminar, Yasperin sering mengadakan ya, dan perkara menyeru nama Tuhan bukan lagi sesuatu yang baru saya rasa. Ya. Makin lihat apalagi Tuhan bukan hanya memberitakan mengenai perkara menyeru nama Tuhan ya, tapi 3 tahun terakhir kita bisa mengalami benar-benar ya di banyak situasi lebih banyak menyeru, kita terhimpit, terdesak karena pandemi yang berdampak kepada bukan hanya kesehatan tadi, Saudara Renard berkata perekonomian kita ya, usaha kita. Banyak sekali seolah-olah banyak pintu tertutup, dia tinggal langit-langit yang menengadah ke atas saja yang terbuka. Kita nggak ada jalan lain berseru pada Tuhan. Ini
sungguh ini ya, rasanya saya merasa Tuhan ingin membawa kita kembali kepada apa yang paling mendasar. Karena kembali sejak sebermula ya, praktek menyeru nama Tuhan itu ada sesuatu yang normal, sesuatu yang wajar ya. Kita baca baru saja di Yesaya, kemudian kita tahu Yeremia di kitab Ratapan, Abraham, Samuel, bahkan generasi ketiga Enos, semua menyeru nama Tuhan. Ini bukan sesuatu yang sifatnya tidak normal, tidak wajar. Ini adalah menunjukkan bahwa menyeru nama Tuhan itu adalah sebuah keperluan. Iya. Memang di dalam kata Ibrani, menyeru ini berteriak ya. Saudara-saudari, namun menyeru ini kalau kita lihat di Ratapan pasal 3 ayat 55-56 itu juga adalah seperti sebuah menghirup ya. Kita menghirup, jadi sebuah kehidupan. Maka dari itu saudara-saudari, moga perkara menyeru nama Tuhan tidak hanya sekedar menjadi sebuah pengetahuan ya, tapi apa yang dikatakan di Yesaya 12, kita bisa menimba air dengan ya, penuh dengan kegirangan, penuh dengan perasaan sukacita. Kenapa? Karena kita menjadi orang-orang yang berseru pada nama Tuhan. Saya rasa ini harus sangat dialami. Bagi memasuki tahun yang baru, saya yakin tantangan bukan makin banyak berkurang, tapi pasti makin bertambah. Nah, gimana caranya? Perkara menyeru nama Tuhan ini moga menjadi pondasi bagi kita. Amin. Iya, sangat menguatkan kembali ya, Saudara Moses. Terima kasih. Saudari, kita juga kembali harus menyadari bahwa di dalam kehidupan ini ya, secara manusia kita sudah diajarkan dari kecil untuk menjadi, ayo kamu bisa, ayo kamu pasti kuat gitu ya. Nah, tapi saudari, perkara ini ternyata memiliki kelemahan, yaitu apa? Menjadikan saya dan kita semua mau berdiri di atas kaki sendiri. Nah, tapi saudari, ternyata di dalam kenyataannya, kehidupan kita ya, apapun yang kita kerjakan, kita masih pasti bisa jatuh, pasti juga bisa merasa lemah. Bahkan banyak orang yang saya lihat di berita-berita hari ini menjadi depresi, ya, bahkan menjadi tidak bisa bersukacita bersama dengan keluarganya. Tapi saudari, ada jalan yang sangat memberkati, yaitu melalui menyeru nama Tuhan. Alangkah baiknya jika kita bisa melatihnya setiap hari. Sama seperti saudari ketika kita mau belajar untuk menyetir mobil ya, menyetir motor dan sebagainya, kita perlu proses. Nah, tapi saudari, proses menyeru nama Tuhan ini ya tidaklah mudah, karena kita pasti menganggap bahwa kenapa saya harus memanggil nama Tuhan terus? Kenapa saya harus bersandar pada nama Tuhan terus? Nah, saudari sekalian, ada satu kidung pujian yang sangat baik, yaitu bagaimana dikatakan, ku hembuskan duka cita, ya, dosa nistaku, sehingga kita boleh menghirup ya, dan hirup saja kelimpahan dan segala yang Tuhan miliki. Jadi saudari, semoga melalui firman pada saat ini bukan hanya menguatkan saya dan Saudara Moses, tapi juga boleh menguatkan kita semua. Amin. Amin. Tuhan, Saudara Moses, mungkin ini yang dari saya. Apakah ada yang ingin ditambahkan? Saya cuma mau terus mendorong saudari, jadikan menyeru nama Tuhan ini sebuah penghidupan ya. Sempat ratusan tahun ya, karena pengaruh politik dan agama, menyeru nama Tuhan hilang dari peredaran. Tapi Tuhan tidak pernah kekurangan jalan. Dia selalu bangkitkan orang-orang yang benar-benar mencari Dia, kembali menyeru namanya. Ya. Coba untuk membungkam mulut banyak orang ya, dengan berbagai, untuk tidak mengeluarkan suara berseru pada nama Tuhan. Karena iblis tahu begitu orang itu berseru pada nama Tuhan, di Roma 10 ayat 12, orang itu akan dipuaskan, merasa penuh dengan kekayaan ya, tidak lagi miskin secara batini ya, tidak lagi bergumul, meronta-ronta, mencari-cari, karena sudah dipenuhi dengan kekayaan Allah. Nah, iblis tidak suka itu. Puji Tuhan ya,
akhir-akhir ini perkara menyeru ini dipulihkan lagi. Moga kita hidup di dalam pemulihan menyeru nama Tuhan. Puji Tuhan, Saudara Renard. Amin. Demikian ya, saudari. Semoga kita semua makin hari makin dikuatkan. Tuhan memberkati ya. Semoga melalui podcast berikutnya kita juga bisa saling menguatkan dan mengingatkan. Puji Tuhan. Amen. Saya Moses, apakah bersedia membantu kita dalam doa? Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas waktu hari ini. Kembali kami memasuki tahun yang baru, permulaan yang baru. Kami mau awali dengan banyak bersandar pada nama Tuhan. Kami percaya bahwa kami perlu Engkau Tuhan lebih lagi. Kami tidak sanggup berbuat apa-apa tanpa Engkau. Karena itu tampakkanlah terus nama-Mu yang mustika ini bagi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berseru, kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik, terima kasih Saya Moses. Sampai sini saudari ya, Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa kembali. Amin. Puji Tuhan. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan